Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap, sawadirman. Yuk kembali lagi di channel Audi Story, di mana channel ini adalah berisi tentang pendapat gue tentang dunia dan seisinya, cuy. Kali ini gue mau ngebahas tentang mati rasanya hati seorang laki-laki yang tulus. Anjay. Gue dari tadi mikirin mau ngebahas apa, mau nyeritain apa, gue udah bingung, sudah habis satu batang, dan ternyata alhamdulillahnya gue nemu satu pembahasan, jadi ya berkembang lagi satu batang aja. Mati rasanya orang yang tulus itu mati rasa ya cuy, apalagi sama wanita yang sudah dianggap seperti ibu lah, bukan seperti ibu tapi bukan mendekati ibu, cuman di bawahnya ibu lah. Jadi udah sayang banget, pokoknya mah udah cinta banget, udah mau ngehalalin, udah mau niat halalin dia gitu, tapi kandas di tengah jalan. Hati itu pasti mati rasa cuy. Jadi eh, mau ngedeketin cewek lain juga nggak ada rasa, deket-deketnya juga paling mentok itu paling sekedar teman deket lah gitu tuh. Jadi gak pakai rasa mainnya lah, udah mati aja rasanya cuy. Kalau misalnya laki-laki yang tulus setia udah cinta sama satu wanita terus kandas di tengah jalan, udah mau gimana pun ceweknya, mau berapapun yang ngedeketin, mau mau aing yang ngedeketin cewek lain, itu gak ada rasa cuy. Misalnya bukan aing wae ya yang tulus teh, pasti ada di luar sana banyak lah laki-laki tulus mah ya, pastinya mati rasa. Jadi hatinya itu udah pol-polan lah sama wanita yang dicintai dan disayangi, paling disayangi lah. Ibaratnya kita itu makan gula tapi tidak terasa manis, malah terasa hambar, anjay. Terus gimana move onnya? Kalau move on sih agak susah cuy, soalnya emang udah hatinya itu udah keambil sama si wanita yang paling dicintai cuy. Karena ya susah ngebalikinnya, kecuali balikan lagi sama wanita tersebut. Rasanya mendekati wanita lain itu hambar lah. Kita emang seru-seruan, kita emang ngobrol, kita emang sayang-sayangan lah udah ya, tapi hati itu berkata lain. Gak tahu kenapa, mau apapun menolak, bahwa menolak untuk balikan, tapi hati itu berkata ya udah sama si dia aja gitu, dan yang ke lain gitu. Kalau yang bisa move on sih bagus cuy, tapi kadang ada segelintir orang yang susah move on dari wanita tersebut ya, karena hatinya itu udah terkunci lah. Mati rasa, hambar, mau mau ngelihat cewek apapun juga ya biasa aja gitu. Bukannya so ganteng ya ini mah, tapi kalau
ya sesuai pelu lah, sesuai sesuai keadaan kita lah milih wanita juga. Kalau misalnya aing milih wanita yang selebritis ya nggak nggak setara lah cuy, aingnya yang insecure. Jadi kesetiaan sama ketulusan itu mahal harganya. Maksud mahal itu ya gimana ya, susah lah untuk meyakinkan diri bahwa mencintai selain wanita tersebut susah. Jadi terasa gak nyambung aja gitu kalau ke wanita selain dia. Soalnya selama sama si wanita yang paling dicintai itu sudah melibatkan semua perasaan, semua suka, duka, bahagia, sedih, apalagi susah, senang, itu sudah dilewati. Terus mau pindah hati juga ya susah cuy, kecuali balikan lagi. Keseharian ya hatinya udah mati rasa ya biasa aja lah gitu kan. eh, Mau ngedeketin ya males gitu, mau 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 pacaran lagi ataupun mau mulai beranjak dari masa lalu itu susah cuy. Gak tahu kenapa, kecuali menemukan wanita yang tepat gitu, wanita yang minimal persis lah sama dia, atau yang menerima kurang atau lebihnya kita. Soalnya tak jarang wanita yang hanya melihat lebihnya doang gitu. Setelah menikah ataupun sudah kenal lama, terus kekurangan kita itu sudah terlihat, jadi ilfil lah, jadi gimana ya, jadi beda sikapnya ke kita, perlakuannya ke kita jadi beda karena sudah melihat kurangnya kita cuy. Emang susah sih kalau misalnya nyari wanita yang menerima kita apa adanya. Jadi gak ada yang sempurna, cuman minimal ada yang menerima kekurangan kita lah. Karena kalau misalnya dilihat dari materi saja gitu kan, roda kehidupan itu berputar. Misalnya misalnya saya dilihat misalnya nih, punya pasangan, mau dihalalin, mau menuju hubungan yang lebih serius, pernikahan ya. Misalnya saya lagi di bawah, terus si wanitanya itu malah jadi menutup sebelah mata lah. Tapi kan gak tahu ya, kalau aing mungkin besok atau bulan depan, tahun depan, ini mah contoh ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan tujuan hidup, tujuan mimpi.
bisa jadi nasib itu berubah dengan cepat, karena sangat mudah lah bagi Tuhan ya membolak-balikan keadaan, membolak-balikan hati. Yang tadinya susah menjadi senang, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya gak suka menjadi suka. Jadi janganlah kita melihat pasangan kita itu yang sekarang. Lebih baik kita dukung, semangati dia, semangati pasangan kita, biar pasangan kita itu ada cahaya kehidupan lah, yang tadinya terpuruk menjadi lebih semangat buat menjalani hidup, buat bekerja, buat berusaha. Terus jangan malu lah sama laki-laki yang nganggur, tapi nganggur juga dia berusaha mencari kerja, dia berusaha untuk membuka usaha. Jangan menutup sebelah mata, karena kalau misalnya emang sih kalau dilihat-lihat ya wanita itu realistis, ya maunya langsung mapan, gak ada, susah banget nyari wanita yang menemani kita dari nol lah. Maunya itu yang langsung sukses, mau terima jadi. Tapi hubungan yang hebat itu yang menemani kita dari nol, dari bawah menuju atas. Karena itu sangat beruntung sekali kalau punya pasangan seperti itu, cuy. Susah banget mencari pasangan yang menemani kita dari nol. Karena misalnya wanita itu memandang kita dengan hanya materi saja, menurut saya itu gak cukup lah, gak cukup dari materi saja. Lihat dulu tingkah lakunya dulu, bagaimana sikap dia gitu, apalagi agamanya, cuy. Apakah dia taat atau enggak. Kalau hanya mandang materi saja, materi itu hanya sementara, karena agak tahu ya kita besoknya miskin atau gimana, karena gak ada yang tahu kalau takdir dari Tuhan itu. Yang penting kita udah terbiasa susah, jadi kalaupun susah lagi itu udah terbiasa. Dia gak biasa merih lah, coy, bahasa Sunda nama. Kesetiaan itu mahal, ketulusan itu mahal. Jadi kalau gak ada ya gak ada nemu orang yang setia dan tulus, jadilah salah satunya, cuy. Kalaupun sekarang belum dapat pasangannya, jangan menyerah lah. Kita siapin dulu ilmunya, materinya, karena gimana ya, cuy, kalau hanya salah satu yang diperjuangkan, misalnya materi doang tapi ilmunya gak ada, ya buat apa gitu. Kalau misalnya ilmunya doang tapi materinya gak ada, ya sama aja gitu. Jadi harus seimbang lah, coy. Karena zaman sekarang itu semuanya pakai uang. Orang yang tadinya sedih dikasih uang jadi senang gitu. Orang yang tadinya berpihak ke A dikasih uang jadi berpihak ke B.
Ya, jadi uang itu berbicara sebenarnya. Apapun di dunia ini bisa dibeli sama uang sekarang. Tapi beda lagi kalau ketulusan dan kesetiaan. Jadi untuk laki-laki yang tulus mungkin bukan akhir dari jomblomu sekarang, tapi suatu saat nanti kamu menemukan pasangan yang tepat. Anjay. Oh, slepeo. Aduh. Jadi gini coy, cara menguji bahwa dia itu mandang materi atau enggaknya, kita kasih uang. Gak apa-apa lah uang 100.000, 50.000 hanya untuk melihat sifat aslinya, itu gak apa-apa lah, sebanding daripada kita nemu sifat aslinya itu ketika kita udah menjadi suaminya ataupun pacarnya cuy. lebih lebih rugi lah. Lebih baik kita pengeluaran dari awal gitu, gimana sih sifat aslinya ketika kita kasih uang. Apakah sifatnya berubah, apakah cintanya berubah, apakah ketulusannya berubah. Kadang ya bukan merendahkan wanita ya, bukan untuk nyindir wanita, bukan. Cuman ini mah lihat fakta ya, pengalaman saya ini mah. Kalau wanita udah dikasih uang, terus kita mendapati wanita tersebut eh, berbeda. Yang tadinya cuek menjadi perhatian, yang tadinya enggak cinta menjadi cinta karena uang tersebut cuy. Ya lebih baik kita tinggalin, karena perubahannya itu oleh uang, bukan karena cinta dari hatinya. Kadang suka lucu juga gitu, uh, ngerjainnya, maksudnya menguji gitu. Kasih uang langsung beda, cetan juga langsung beda lah. Bukan hanya wanita saja sih, laki-laki juga begitu ya. Selama pengalaman aing ya, pengalaman saya, kalau ada uang aman semuanya cuy. Bukan harus kejar uang mulu sih, tapi emang uang itu kebutuhan ya. Karena mau beli apapun, mau barang apapun harus dengan uang. Udah gak bisa dipungkiri lagi cuy. Terus bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi wanita atau laki-laki yang gila akan materi. Kehilangan uang 50.000, 100.000 itu gak apa-apa, yang penting kita udah tahu sifat aslinya gimana. Itu gak apa-apa cuy. Kalau udah tahu sifat aslinya, kita udah tahu nih jalur hubungan kita sama dia itu gimana. Apakah kita berhenti untuk berteman, apakah kita berhenti untuk berpacaran. Ya kalau menurut aing ini mah ya, lebih baik berhenti untuk berteman atau berhenti untuk berpacaran cuy. Karena kalau kita udah terpuruk, udah pasti tahu jawabannya, dia ninggalin kita, dia mulai beda. Ya itulah
eh, pengaruh efek uang tersebut cuy. Loh, jadi ngobrolin uang ya. Udah lah gak apa-apa, yang penting nyambung ya cuy. Kepala malah di channel ini mau asal nyambung aja, mau ke black hole ataupun ke alam semestanya juga gak apa-apa lah. Ya, yang penting mau ngobrol ya guys. Terus apa ya cuy? Ciri-ciri aing mau nanya gitu. Ciri-ciri wanita tulus itu gimana? Ciri-ciri wanita yang setia itu gimana? Karena tak jarang yang berkedok yang yang kelihatannya tulus, kelihatannya setia, tapi ujung-ujungnya malah selingkuh atau mendua. Ya sangat rentan lah ya, hati mau dibolak-balik. Tapi ya gimana sih cuy, kalau melihat aing nanya ya ke kalian, walaupun gak ada yang ngomen anjir, video-video jarang banget yang ngomen mau ngasih saran atau gimana sih ke aing gitu teh, konten teh biar ada perkembangan cuy, ngomen atau cuy. Aing mah boro-boro subscribe atau dukung aing cuy. Aing jadi soal mati rasa tadi, mati rasa hati ya. Jadi laki-laki yang udah mati rasa itu hidupnya itu terasa hampa. Bukan terasa hampa sih, cuman terasa tak ada genre romantis. Meskipun chat sana sini ya, chat cewek ataupun nelpon cewek, picean atau gimana, kita hahihi cuman nggak ada rasa, nggak melibatkan perasaan cuy. Untuk pesanlah untuk laki-laki yang mati rasa kayak saya, cobalah kembali ke wanita yang bikin kita mati rasa, karena lubang di hati kita itu kurang lengkap, kurang ditambah lah ya, harus ditambah lagi sama wanita tersebut cuy. Kalau saga sama wanita tersebut ya minimal ada yang mirip lah sifatnya. Guys, beak 2 batang lah aing mah. Tadi sabatang mikiran konten kumaha, untungna aya pemikiran ngalir juga aya we pemikiran. Jadi gitulah cuy, mati rasa bukan untuk berhenti berusaha mencari pasangan yang terbaik lah, tapi teruslah berusaha memperbaiki hati, memperbaiki hidup, biar kita bertemu dengan pasangan yang lebih mengerti keadaan kita cuy. Seperti itulah ya. Semoga nasihat-nasihat sekarang itu, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh saya, oleh pemikiran saya, dapat sampai ke otak Anda dan hati Anda. Terima kasih sudah menonton. Pokoknya mah subscribe deh ya. Aing balik lupa subscriber kene. Buru-buru ya, aing semangat nonton teh sebenarnya mah, cuman enak kementok ya. Tapi diusahain buat kedepannya lebih baik lagi lah. Biar apa ya, biar channel ini berkembang lah intinya. Oke ya guys, terima kasih sudah menemani saya, dan jangan lupa
tetap semangat hidup seperti Larry cuy. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.